Semangat pagi anak-anakku sekalian. Di pertemuan kita kali ini kita akan belajar proses produksi kerajinan bahan lunak alam. Sekedar mengingatkan, bahan lunak alam yang kita pelajari kemarin adalah tanah liat, kulit, floor clay, dan getah nyatu. Nah, sekarang kita masuki yang pertama, yaitu proses produksi kerajinan dari tanah liat. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat biasa dikenal orang dengan kerajinan keramik. Asal kata keramik adalah keramos dari bahasa Yunani yang artinya benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran. Jadi ya, keramos dari tanah liat, kemudian itu disebut dengan benda pecah belah yang mengalami proses pembakaran. Bahan yang dibutuhkan yang tentunya tanah liat, kemudian air secukupnya, itulah dia bahan yang dibutuhkan. Kalau alat yang digunakan ada butsir. Nah, butsir ini adalah alat ukir untuk tanah liat. Kemudian ada kawat atau benang, nanti digunakan sebagai alat pemotong. Kemudian ada spons ya. Alat putar tangan, ini juga dibutuhkan. Ada roll kayu, ada tungku pembakaran, dan alat putar kaki. Mari kita lihat, butsir itu seperti inilah dia bentuknya. Ini butsir. Kemudian ini kawat pemotong, bisa juga pakai benang. Ini adalah spons. Kemudian ini adalah alat putar tangan, nanti ini diputar-putar, tanah liatnya nanti di tengah-tengah ini dibentuk. Nah, ini roll kayu untuk membuat lempengan tanah liat nanti ya. Nah, ini adalah tungku pembakaran. Tungku pembakaran nanti tanah liat yang sudah jadi dibakar di sini supaya mengeras. Dan yang terakhir ini adalah alat putar kaki. Nanti kaki di sini memutar-mutar ini, kemudian nanti bagian sini nanti akan berputar-putar. Nanti tanah liat yang ada di sini akan dibentuk dengan menggunakan tangan. Nah, itulah dia alat-alat yang dibutuhkan. Teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan keramik ada banyak. Ada teknik pijit tekan, ada teknik pilin, ada teknik lempengan, ada teknik cetak, ada teknik putar. Teknik pijit tekan. Teknik pijit tekan ini pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit, ditekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Jadi ini tadi tanah liat dipijit-pijit pakai jari, dipijit-pijit lagi sehingga membentuk suatu bentuk yang diinginkan, dan hasilnya seperti ini. Jadi dipijit-pijitnya pakai jari-jari tangan ya. Kita lanjut ke teknik yang kedua, teknik pilin. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga berbentuk pilinan tanah. Seperti ini dia. Ini sudah berbentuk, digulung-gulung menjadi ini bulat panjang. Kemudian ini dasarnya nanti. Kemudian nanti yang bulat panjang ini dibuat seperti ini. Nah, nanti dibentuk dia. Nah, ini dia hasilnya. Seperti itulah dia teknik pilin. Teknik lempengan. Nah, teknik lempengan ini pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll kayu yang tadi ya. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Contohnya seperti ini. Ini roll kayunya. Ini tanah liatnya yang sudah dibentuk jadi lempengan. Kemudian teknik cetak. Teknik pembentukan dengan acuan alat ya. Teknik cetak ada dua, cetak kering
dengan teknik tekan, ada cetak basah dengan teknik cor. Mari kita lihat perbedaannya. Ini dia. Ini yang putih di bagian sini adalah alat cetaknya. Ini tanah liatnya sudah dimasukkan ke dalam alat cetak, kemudian ditekan-tekan. Ditekan-tekan, kemudian ia yang sudah jadi dikeluarkan dari alat cetak, dan inilah hasilnya. Ini sudah berbentuk seperti kupu-kupu ya. Jadi alat cetaknya ini adalah alat cetak bentuk kupu-kupu. Kita lihat teknik yang kedua, teknik cetak cor. Ini adalah alat cetaknya. Kemudian ini adalah tanah liat yang sudah diencerkan, dimasukkan ke dalam alat cetak. Kemudian nanti ditunggu beberapa saat. Setelah itu dikeluarkan dari alat cetak dan jadilah di hasilnya. Tinggal merapikan bagian pinggirnya saja. Seperti inilah dia ya. Jadi ada cor itu pakai alat cetaknya, ada alat cetaknya. Teknik yang terakhir adalah teknik putar. Nah, teknik putar ini menggunakan alat putar, boleh alat putar kaki dan boleh alat putar tangan. Seperti ini dia. Nanti ini diputar-putar. Inilah tangan kita membentuk selama tanah liatnya diputar-putar. Dan ini seperti ini sudah dibentuk di hasilnya kan. Jadi ini harus membeli alat putarnya ya. Itulah dia tekniknya. Contoh produknya ini ada banyak. Ini ada gelas, ada botol dengan fungsi hiasnya yang bagus, ada teko, ada seperti ini lagi, ada aneka hewan lucu. Nah, itulah dia contoh produk yang bisa dibuat dari tanah liat. Kita lanjut ke proses produksi kerajinan dari kulit. Nah, pada zaman dahulu telah dikenal kerajinan berbahan dasar kulit yaitu wayang ya. Ini di Indonesia yang terkenal kerajinan kulit dari wayang. Tahukah kamu kerajinan wayang? Menurut pengertiannya, wayang berarti bayangan. Wayang kulit merupakan warisan budaya dari nenek moyang kita yang memiliki nilai sangat tinggi ya. Ini warisan nenek moyang kita, jadi harus dilestarikan. Kulit yang dihasilkan dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau, dan buaya dapat dijadikan sebagai bahan dasar kerajinan. Selain wayang, kerajinan kulit juga dapat dijadikan berupa tas, sepatu, sandal, dompet, dan ikat pinggang. Bahan yang dibutuhkan tentu kulit dan pewarna ya, itu ajalah bahannya. Inilah dia bahannya. Ini kulit ya, dan ini pewarna. Kemudian alat yang digunakan ada pahat, plong. Nah, plong ini adalah alat pembolong atau membuat lubang di kulit. Ada gunting, ada pisau cutter, ada jarum, ada mesin jahit. Ini dia pahat. Ini plongnya tadi. Ini gunting, ini pisau cutter, ini jarum, mesin jahit. Proses pembuatan kerajinan kulit. Kulit yang digunakan adalah jenis kulit mentah atau split. Kulit mentah langsung digunakan, sedangkan kulit split terlebih dahulu diolah dengan bahan kimia. Jadi split itu ada campuran bahan kimianya. Nah, ini proses pembuatannya. Kulit dikerok, dicuci, dan dijemur. Ini dikerok lagi, dikerok ya. Kulit setelah dikerok, dicuci, dan dijemur, inilah hasilnya. Barulah dibuat pola dengan menggunakan pahat. Seperti inilah dia. Terus diberi warna, biar agak kelihatan cantik, dan inilah hasilnya. Wayang kulit. Contoh produk. Tadi wayang satu. Ini sepatu, ini tas, dan masih banyak lagi ya contoh produk dari kulit. Kita masuk sekarang ke proses produksi floor clay. Floor clay adalah jenis bahan tepung yang dibuat menjadi adonan. Adonan dibuat sedemikian rupa hingga kalis dan lunak sehingga mudah dibentuk. Dibentuk. Bahan-bahan yang digunakan adalah tepung terigu, tepung sagu, tepung tapioka, lem, pewarna makanan atau cat poster atau akrilik, dan semprot clear. Ya, ini kita lihat ya, ini ada tepung,
tepung-tepung, ini lem, ini semprot clear, ada juga cat akrilik. Itulah dia bahan-bahan yang dibutuhkan. Mari kita lihat alat-alat yang dibutuhkan apa aja. Seperti baskom, mangkuk, sendok, spatula, gelas ukur, plastik, triplex, dan waslap. Ya, seperti inilah dia. Inilah dia dibutuhkan. Ini lumayan ada di bagian rumah kita. Ditemukan alat-alat seperti ini. Proses pembuatannya. Ini hampir sama dengan tanah liat sebenarnya. Nah, contohnya seperti ini, semua tepung dicampur dan dilumuri air, adonan diaduk hingga kalis. Adonan yang sudah jadi ini ya, adonannya. Nanti dikasih warna supaya nanti adonannya menjadi warna-warni. Nanti tinggal dibentuk saja sesuai dengan bentuk yang diinginkan seperti ini. Jadi nanti dari sini dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Ini contohnya adalah bentuk orang ya, miniatur orang. Contoh produknya seperti ini tadi. Nah, inilah contoh produknya. Sangat bagus sekali, unik dan bernilai tinggi ya. Kita lanjut ke proses produksi kerajinan getah nyatu. Nah, di Pulau Kalimantan ada pohon yang bernama pohon nyatu. Pohon ini dimanfaatkan getahnya untuk kerajinan. Kerajinan ini banyak ditemukan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jadi ini Kalimantan Tengah ya. Bahan pembuatan kerajinan getah nyatu. Bahan yang dibutuhkan adalah pasti getah nyatu. Air panas. Ya, air panas. Mungkin ada juga air dingin. Pewarna alam dari tumbuhan atau pewarna sintetis juga bisa. Seperti ini dia. Ini getahnya ini warna putih. Ini yang warna putih. Ini air panas, ini air dingin. Ini pewarna. Kemudian alat yang digunakan seperti roll, penggiling, papan sebagai alas, gunting, kuas, atau sendok seperti ini. Ini dia alat-alat yang dibutuhkan. Nanti bisa pakai botol untuk sebagai alat rollnya ya. Proses pembuatan ya. Pertama, getah nyatu direbus terlebih dahulu sebelum dibentuk agar lunak dan mudah dibentuk. Jadi untuk membentuknya harus direbus dulu getahnya. Ambil getah nyatu dan giling agar memperoleh ketipisan tertentu. Jadi digiling dengan roll penggiling tadi, boleh pakai botol. Getah nyatu yang sudah digiling direbus kembali agar lebih lunak. Setelah direbus, getah ditarik hingga panjang untuk memperoleh ketipisan tertentu. Getah yang sudah tipis dapat dibentuk aneka kerajinan. Jadi yang tipis-tipis dapat dibentuk menjadi aneka kerajinan. Nah, ini contohnya gantungan kunci dengan model orang ya. Seperti ini. Kita lihat contoh produknya bagaimana. Ini ya contoh produknya. Ini dia. Ini cantik sekali kapalnya. Patung-patungnya juga keren. Nah, anak-anakku sekalian boleh nanti mencari di YouTube video tutorial cara membuat kerajinan tanah liat, kulit, floor clay, dan getah nyatu. Nanti di sana banyak kalian temukan cara-caranya dan bentuk-bentuk yang dihasilkan juga banyak. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini dan akan bersambung ke bahan lunak buatan. Jadi silakan ditunggu video berikutnya. Jangan lupa kode videonya ada di video ini. Silakan dicari.